Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, berbicara soal oleh Romeni yang berpeluang dinaturalisasi dan membela skuad Garuda. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Dalam pertandingan ini sebenarnya ada beberapa hal yang menarik, salah satunya soal Kevin Dix menjalani debutnya. Namun, selain itu ada juga pemandangan yang menarik dalam laga penting tim Merah Putih ini. Oleh Romeni terlihat datang ke SUGBK dengan menonton langsung pertandingan tim Merah Putih melawan Jepang. Hal ini menjadi pemandangan menarik karena Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya terlihat bersalaman dengan Romeni. Di media sosial bahkan sudah tersebar foto oleh Romeni tengah menjalani tes medis di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Setelah foto tersebut menyebar di media sosial, tak sedikit pihak yang menilai bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjalani proses naturalisasi. Pemandangan ini disebut sebagai sinyal kuat bahwa oleh Romeni bakal segera dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia, apalagi, dia terlihat menonton langsung pertandingan skuad Garuda di SUGBK sehingga kabar itu semakin gencar terdengar. Saat nama oleh Romeni terus disebutkan, Rafael Struijk yang memiliki posisi sama yakni penyerang pun buka suara. Striker andalan timnas Indonesia ini menyambut baik apabila oleh Romeni dinaturalisasi. Pemain Brisbane Roar itu mengatakan bahwa oleh Romeni merupakan pemain bagus. Untuk itu, apabila dia segera memperkuat timnas Indonesia dalam kondisi bagus dan tak cedera, kualitas skuad Garuda bisa naik. Rafael Struijk mengatakan bahwa kedatangan Romeni ini sangat luar biasa dan dinilai sangat dibutuhkan kualitasnya buat tim. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim, ujar Struijk. Jadi dia bisa membantu kita, ucapnya. Sementara itu, Rafael Struijk tak hanya berbicara soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Setelah menelan kekalahan telak dari Jepang, Struijk mengakui bahwa lawan memang tim yang bagus. Tim asuhan Hajime Moriyasu dinilai memiliki kualitas yang bagus sehingga tak mudah melawan mereka. Pemain berusia 21 tahun tersebut mengakui bahwa Jepang merupakan tim yang kelasnya memang berbeda. Akan tetapi, dia optimistis bisa meraih hasil terbaik dalam laga selanjutnya. Jepang adalah tim kelas dunia dan mereka lebih baik dari kami saat ini, tuturnya. Update pemanggilan pemain untuk skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, kini sudah mencapai 16 pemain. Beberapa klub sudah mulai mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Diawali dari Persib Bandung yang merilis 3 nama yang telah mendapat Garuda Calling, yakni Roby Darwis, Ferdiansyah dan Kakang Rudianto. Terkini, Barito Putra juga mengumumkan 1 pemainnya dipanggil. Bek muda potensial Laskar Antasari, M. Iqbal Gwijangge dipanggil PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia guna persiapan ASEAN Cup 2024, tulis Barito Putra. Bagi Iqbal, ini adalah kali pertama ia akan diasuh Shin Tae-yong. Hal ini dikarenakan alumni Piala Dunia U17 2023 itu belum pernah merasakan masuk timnas Indonesia kelompok umur yang dilatih Shin Tae-yong. Sejauh ini, Iqbal baru merasakan diasuh Bima Sakti di timnas U16 dan U17 serta Indra Syafri timnas U20 Indonesia. Pemain yang masih berusia 18 tahun ini mencatatkan 2 penampilan di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 bersama Barito Putra. Selain Iqbal, Dewa United juga mengumumkan 1 pemain mereka, Alfrianto Niko juga dipanggil timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Niko bukan wajah asing buat Shin Tae-yong karena sudah pernah bekerja sama saat gabung timnas U20 Indonesia pada 2022 lalu. Alhamdulillah, pastinya saya sangat antusias bisa kembali dipanggil timnas Indonesia, kata Niko dari laman resmi Dewa United. Semua rekan-rekan di tim Dewa United juga memberikan support untuk saya, tambahnya. Sejauh ini sudah ada 16 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk pemusatan latihan ASEAN Cup 2024. Rencananya Shin Tae-yong akan memanggil 33 nama untuk skuad sementara. Kemudian ia akan mencoret 10 pemain untuk menjadikan skuad final berisi 23 pemain.
Ada 33 pemain yang dipanggil Coach Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, kata manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Dari 33 pemain itu hanya 23 nama yang dibawa ke ASEAN Cup 2024. Mayoritas pemain-pemain ini bermain di Liga 1 2024/2025, tambahnya. Adapun bocoran dari manajer Timnas Indonesia, Sumarji, ada 3 pemain dari skuad Timnas Indonesia saat ini yang akan bermain di ASEAN Cup 2024 yakni Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Ada 3 pemain abroad yang dipanggil, kata Sumarji kepada Bolasport.com beberapa waktu lalu. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand, tambahnya. 16 pemain yang sudah dipanggil Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Cahya Supriyadi, Bekasi City. Kakang Rudianto Persik, Robi Darwis Persik, Ferdiansyah Persik, Kadek Arel, Bali United. Made Tito, Bali United. Rahmat Arjuna, Bali United. Asnawi Mangkualam Port FC. Pratama Arhan, Suwon FC. Ronaldo Kuateh, Muangthong United. Hoki Caraka PSS Sleman. Marcelino Ferdinand Oxford United. Zanadin Faris Persis. Erlangga Setiok PSPS Riau. Alfrianto Niko, Dewa United. Iqbal Gwijangge, Barito Putra. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini perlu membutuhkan kemenangan melawan Jepang. Hal tersebut berguna untuk memperbaiki posisi di klasemen. Timnas Indonesia sekarang menempati peringkat kelima di grup C dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Kemenangan dari Jepang bisa mengatrol posisi Timnas Indonesia ke peringkat kedua. Tim asuhan Shin Tae-yong kini hanya berjarak 2 poin saja dari Australia yang menempati urutan kedua. Namun, target kemenangan tentu bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Seperti yang diketahui, Jepang merupakan tim terbaik di Asia jika melihat ranking FIFA. Timnas Jepang sekarang menempati peringkat ke-15 dunia. Di sisi lain, Timnas Indonesia berada di urutan ke-130. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap percaya Timnas Indonesia masih memiliki peluang. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong. Salah satu supporter Jepang, Keita Kobayashi, memberikan pujian kepada skuad Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Keita Kobayashi merupakan warga berasal dari Jepang yang tinggal di Indonesia. Keita Kobayashi menyempatkan diri datang langsung ke latihan Timnas Jepang yang terlaksana di lapangan ABC GBK, Rabu, tanggal 13 November tahun 2002. Pada kesempatan tersebut, ia turut membawa sang anak. Keita Kobayashi berharap kedatangannya bisa menambah semangat para pemain Timnas Jepang. Saya mau memberi kekuatan kepada Timnas Jepang supaya keberadaan saya dan anak-anak bisa membagi energi buat mereka, kata Keita Kobayashi, dilansir Bolasport.com dari Kompas.com. Lebih lanjut, Keita Kobayashi memberikan pujian kepada Timnas Indonesia. Menurutnya, Timnas Indonesia kini dihuni pemain yang berkualitas. Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki taktik yang bagus. Keita Kobayashi berharap Timnas Indonesia nantinya bisa menunjukkan performa terbaik ketika melawan Jepang. Meski begitu, Keita Kobayashi tetap berharap Jepang bisa mengamankan poin dari Timnas Indonesia. Terakhir, Keita Kobayashi ingin Timnas Indonesia dan Jepang bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang sendiri bisa dikatakan sudah pasti dapat mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Jepang terlalu perkasa di grup C. Tim Samurai Biru belum terkalahkan dan bertengger di puncak klasemen dengan raihan 10 poin dari 4 laga. Di sisi lain, Timnas Indonesia masih tercecer di urutan kelima dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Sementara itu, duel Timnas Indonesia vs Jepang akan digelar pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekarang Indonesia sudah bagus banget pemainnya. Pemain juga bagus, taktiknya bagus. Jadi berharap Indonesia menunjukkan yang terbaik. Tapi Jepang juga harus mendapat poin dari sini. Sebagai orang Jepang yang tinggal di Indonesia, semoga Indonesia dan Jepang bisa melaju ke Piala Dunia, ujarnya.
Idol grup JKT48 akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, setelah duel Timnas Indonesia vs Jepang. Kepastian ini diumumkan langsung oleh akun Instagram Timnas Indonesia pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 malam. Sebagai informasi, duel Timnas Indonesia vs Jepang bakal terlaksana pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Partan kandang Garuda, Special After Game Performance by JKT48, tulis Timnas Indonesia.